Selamat pagi. Perkenalkan, saya Niwayan Ayunita dengan NPM 2586206009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran terpadu. Nah, dalam video ini saya akan menjawab setiap soal dengan bahasa saya sendiri tentunya, berdasarkan pemahaman yang saya dapat selama perkuliahan. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan mulai pembahasan dari nomor 1, yaitu jelaskan pengertian pembelajaran terpadu dan sebutkan 3 ciri utama pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu terdapat 2 istilah secara teoristis yang saling berhubungan dan saling terkait, yaitu integrated kurikulum terpadu, dan integrated learning, pembelajaran terpadu. Jadi, pembelajaran terpadu itu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang membedakan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan utuh. Nah, 3 ciri utama pembelajaran terpadu. Yang pertama itu berpusat pada siswa. Artinya, proses pembelajaran difokuskan pada aktivitas, kebutuhan, dan minat siswa, dan bukan hanya pada penjelasan guru. Nah, yang kedua itu memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Artinya, siswa belajar melalui kegiatan nyata seperti observasi, eksperimen, wawancara, atau proyek sederhana yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu pemisahan antara bidang studi tidak terlalu jelas. Artinya, beberapa mata pelajaran digabung menjadi satu kesatuan melalui sebuah tema yang sama, di mana ilmu-ilmu dihubungkan dalam satu tema agar pembelajaran terasa menyatu dan bermakna. Soal kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pendekatan tematik dalam pembelajaran dan bagaimana penerapannya dalam pendidikan dasar. Baik, saya akan menjawab. Pendekatan tematik dalam pembelajaran itu adalah cara mengajar yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran agar pembelajaran menjadi lebih menyeluruh. Nah, dalam pendidikan dasar biasanya penerapannya dilakukan dengan memilih tema yang dekat dengan kehidupan anak-anak. Contohnya yaitu lingkungan sekitarku. Nah, dan mengaitkannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, soal ketiga itu sebutkan dan jelaskan 4 langkah utama dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama itu menentukan pertanyaan atau masalah utama. Misalnya nih, guru dan siswa nih bersama-sama menentukan masalah nyata yang akan dijadikan proyek. Contohnya itu bagaimana cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Nah, yang kedua, merancang rencana proyek dan membagi tugas. Nah, di sini siswa menyusun rencana kegiatan, menentukan bahan, langkah kerja, serta pembagian dalam kelompok. Nah, yang ketiga, melaksanakan proyek. Nah, tahap ini dari pembelajaran berbasis proyek, gimana nih siswa ini benar-benar melakukan kegiatan nyata sesuai rencana, yaitu dengan membuat poster, meneliti, atau menciptakan produk sederhananya. Nah, yang keempat itu mengevaluasi hasil dan melakukan refleksi. Nah, setelah proyek selesai nih, siswa mempresentasikan hasil di depan kelasnya, lalu melakukan refleksi apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Mengapa begitu? Karena itu membantu menilai proses belajar siswa itu sendiri. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis STEM dan bagaimana cara menerapkannya di kelas? STEM adalah singkatan dari S yaitu Sains, Ilmu Pengetahuan, T yaitu Teknologi atau Teknologi, E Engineering yaitu Rekayasa atau Teknik, M Matematik yaitu Matematika. Pembelajaran berbasis STEM adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 4 bidang ilmu dalam satu kegiatan
untuk memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara menerapkan pembelajaran berbasis STEM ini di kelas, guru dapat menerapkan dengan membuat proyek seperti membuat jembatan sederhana dari stik es krim, dan di situ menggabungkan konsep gaya, struktur, dan perhitungan matematika. Nah, yang kelima, soal kelima, yaitu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam penyusunan rencana pembelajaran terpadu yang efektif. Nah, langkah-langkah penyusunan rencana pembelajaran terpadu yang efektif, yang pertama itu menentukan tema dan subtema, yang kedua menetapkan tujuan pembelajaran, yang ketiga mengintegrasikan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran, yang keempat menyusun kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa, yang kelima yaitu menyusun penilaian sesuai tujuan pembelajaran. Soal nomor 6, jelaskan bagaimana cara mengintegrasikan mata pelajaran dalam pembelajaran terpadu dengan pendekatan tematik. Nah, ini dilakukan dengan cara menghubungkan kompetensi dasar dari beberapa pelajaran melalui satu tema yang sama. Nah, kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang menyatu, konseptual, dan bermakna bagi siswa. Ini seperti kita membuat suatu tema, kemudian mencakup beberapa pelajaran seperti bahasa Indonesia, IPA, dan IPS yang mungkin dapat dijabarkan atau dijelaskan dengan konseptual dan bermakna tentunya. Nah, soal yang ketujuh itu, apa saja manfaat utama dari penerapan pembelajaran terpadu bagi perkembangan siswa? Nah, manfaat utama pembelajaran terpadu bagi siswa yang pertama itu membuat pembelajaran lebih bermakna dan konseptual. Yang kedua itu meningkatkan motivasi dan kreatifan siswa. Nah, yang ketiga itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, melatih siswa untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Nah, soal ke-8, sebutkan peran-peran yang harus dijalankan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nah, peran guru itu yang pertama ya sebagai perancang pembelajaran yang menyusun tema atau kegiatan. Nah, yang kedua itu sebagai fasilitator yang mengarahkan atau membimbing siswanya. Yang ketiga itu sebagai motivator yang menumbuhkan semangat belajar para siswanya. Yang keempat, sebagai evaluator yang menilai hasil belajar secara menyeluruh. Soal ke-9, jelaskan cara-cara melakukan evaluasi dalam pembelajaran terpadu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi dalam pembelajaran terpadu ini adalah proses menilai hasil belajar siswa secara menyeluruh, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang bukan hanya hasil akhir dari satu mata pelajaran saja, melainkan berdasarkan ketercapaian kompetensi dari tema yang dipelajari secara utuh. Nah, cara melakukan evaluasinya yang pertama itu observasi langsung. Seorang guru nih mengamati perilaku dan partisipasi siswa saat belajar. Yang kedua itu portofolio, yang dimana mengumpulkan hasil kerja siswa seperti laporan, gambar, ataupun proyek. Nah, yang ketiga ini penilaian proyek, project based assessment, menilai proses dan hasil kegiatan. Nah, yang keempat itu unjuk kerja, performa assessment, menilai keterampilan siswa saat melakukan tugas nyata. Yang kelima itu refleksi diri, siswa menilai hasil kerja dan proses pembelajaran mereka sendiri. Soal nomor 10, bagaimana cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran terpadu untuk mendukung keberhasilan pembelajaran? Nah, teknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai media sumber belajar atau alat evaluasi. Contohnya ini ya, menggunakan video pembelajaran simulasi interaktif atau seperti Google Classroom agar siswa itu lebih efektif dan mudah dalam memahami konsep. Nah, seperti itu. Soal yang ke-11, bagaimana cara pembelajaran terpadu sesuai dengan prinsip dan tujuan kurikulum 2013? Nah, pembelajaran terpadu ini sesuai dengan kurikulum 2013 karena mereka sama-sama berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa secara utuh melalui pendekatan tematik, integratif,
pembelajaran aktif, dan penilaian autentik. Soal nomor 12, jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengimplementasikan pembelajaran terpadu di tingkat sekolah dasar. Nah, implementasi pembelajaran terpadu di sekolah dasar itu berarti menerapkan konsep keterpaduan antara mata pelajaran melalui tema-tema yang relevan dengan kehidupan siswa. Nah, tentunya guru ini bertindak sebagai perancang, fasilitator, dan penilai yang membantu siswa belajar secara aktif dan bermakna. Nah, langkah-langkah implementasi di sekolah dasar yang pertama itu menentukan tema dan subtema. Nah, di mana guru memilih tema yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungan siswanya. Nih, bisa aja kegiatanku, keluargaku, atau lingkunganku. Nah, yang kedua itu menyusun jaringan tema, yaitu peta kompetensi. Guru ini biasanya mengaitkan kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran agar bisa diajarkan bersama dalam satu tema. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu merancang kegiatan pembelajaran. Guru menyusun kegiatan yang membuat siswa itu aktif, kreatif, dan berpikir kritis. Contohnya pada tema lingkungan nih. Siswa ini melakukan pengamatan kebersihan sekolah. Di sini termasuk dalam pelajaran IPA. Nah, kemudian menulis hasil pengamatan. Ini termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan menghitung luas halaman sekolah. Nah, ini termasuk dalam pembelajaran matematika. Yang keempat itu melaksanakan pembelajaran. Guru memfasilitasi kegiatan yang menyenangkan dan konseptual. Siswa belajar melalui pengamatan, diskusi, proyek, dan permainan yang edukatif. Kelima, melakukan evaluasi dan refleksi. Nah, guru menilai proses dan hasil belajar melalui observasi, portofolio, dan proyek kelompok. Siswa juga diajak untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka sendiri. Nah, soal ke-13, berikan contoh penerapan pembelajaran terpadu pada materi pembelajaran sains di kelas. Contohnya itu pada tema lingkungan. Siswa belajar IPA tentang daur ulang air. Siswa belajar matematika tentang pengukuran volume air. Dan bahasa Indonesia yang membuat laporan pengamatan hujan. Nah, dengan ini konsep sains dipahami melalui pengalaman langsung atau pengalaman nyata siswa dan menggabungkan 3 mata pelajaran dalam satu tema. Nah, seperti itu. Nah, soal ke-14, bagaimana pembelajaran terpadu dapat berperan dalam pembentukan karakter siswa? Nah, pembelajaran terpadu ini dapat membantu pembentukan karakter dengan menanamkan nilai kerjasama, tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Nah, dalam setiap kegiatan belajar, misalnya nih, ada proyek kelompok siswa nih, belajar bekerja sama dan menghargai pendapat temannya, seperti itu. Nah, 15. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar dan bagaimana solusinya? Nah, tantangan dalam penerapan pembelajaran terpadu yaitu mungkin guru ini kesulitan untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Yang kedua itu keterbatasan waktu dan sumber belajar. Yang ketiga itu evaluasi yang terpisah per mata pelajaran. Nah, solusinya itu memberikan pelatihan guru tentang pembelajaran tematik, menyusun perancangan yang matang dan kolaboratif. Nah, menggunakan media digital dan sumber lokal yang mudah diakses. Nah, kurang lebih itulah tantangan dan solusi dalam penerapan pembelajaran terpadu. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Sampai jumpa.